wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya masih mantul. Saya akan keluar dulu ya, berarti ya, dari yang satu ini. Hmm, oke. Ya, baik. Mari bersama-sama kita buka kembali dengan membaca basmalah bagi yang tidak beragama Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi alhamdulillah sudah memulai ya Anda untuk presentasi tugas hari yang ke-6 ya di kelompoknya Pak Zia. Sekarang dipersilahkan kepada kelompok berikutnya. Monggo. Apakah sudah masuk untuk Yang ini tugas hari yang kedua masih benchmarking ya. Masih benchmarking. Ya. Sekedar ya Bu, Anim Ya. sedang membuka file. Ya, siap. Kelompok 1B. Oke. Apakah sudah terlihat? Hampir. Ya, sudah sekarang. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya izin mewakili kelompok 1B untuk mempresentasikan tugas agenda 2 hari kedua, yaitu mengenai benchmarking nilai-nilai berakhlak. Lokus atau objek yang kami pilih adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang kita ketahui, yang statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian informasi-informasi yang kami tuliskan dan sampaikan di sini bersumber dari website resmi mereka, yaitu di pln.co.id. Awal pembentukan diawali dari pengambil alihan pembangkit listrik milik Jepang pasca kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian pada tahun 94 berubah menjadi Persero, dan sekarang menjadi satu-satunya BUMN penyedia listrik nasional. Visi misi PLN, visinya menjadi perusahaan global top 500 dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misinya menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kemudian dijabarkan menjadi 3 poin. Satu, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian ini kami tuliskan juga kapasitas dan jangkauan PLN di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian PLN mempunyai moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian kami juga menuliskan apa sih latar belakang kelompok kami memilih PLN sebagai pilihan benchmarking untuk nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, peran vital bagi masyarakat. PLN merupakan BUMN yang memiliki mandat strategis menyediakan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Peran ini menjadikan PLN sebagai contoh nyata penerapan nilai berakhlak dalam pelayanan publik berskala nasional. Yang kedua,
jangkauan dan kompleksitas dari operasionalnya. Dan yang ketiga adalah transformasi digital dan inovasi yang dilakukan oleh PLN, di antaranya melalui PLN Mobile, implementasi smart grid, serta pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Transformasi digital dan inovasi ini relevan dengan nilai adaptif. Kemudian komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan lingkungan melalui program CSR, elektrifikasi desa, dan layanan cepat tanggap. Serta PLN menunjukkan penerapan nilai berorientasi pelayanan dan harmonis yang kuat. Dan yang terakhir adalah tentunya kesesuaian dengan nilai ASN berakhlak. Di sini ada nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh PLN sesuai core value nilai berakhlak yang ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Jelas ya, karena perusahaan bidang jasa menyediakan listrik, PLN memberikan layanan pelanggan 24 jam penuh melalui PLN Mobile. Respon respon cepat gangguan listrik dengan service level agreement tertentu dan edukasi hemat energi. Yang kedua, akuntabel. Transparansi tarif di website resmi, audit keuangan tahunan oleh BPK, dan juga laporan kinerja terbuka untuk umum. Nilai kompetennya, pelatihan pegawai via PLN Corporate University. Harmonisnya ada di program CSR dan pemberdayaan UMKM, kolaborasi lintas divisi untuk proyek besar. Nilai loyalnya mendukung program electrifying lifestyle dan EBT. Listrik untuk daerah terpencil dan orientasi nilai perusahaan bagi pegawai baru. Nilai yang keenam, adaptif. Dalam hal ini, transformasi dan inovasi digital melalui PLN Mobile, Smart Grid, Smart Meter, dan juga pengembangan PLTS atap dan EBT. Dan yang terakhir, kolaboratif. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN lain untuk EBT dan sinergi dengan Pemda untuk elektrifikasi desa, listrik gratis untuk warga miskin. Kemudian hikmah apa ya, atau pelajaran apa yang diperoleh dari hasil benchmarking ini? Kami menuliskan hikmah atau pembelajarannya berdasarkan core value yang ada 7 tadi, nilai berakhlak tadi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kurang lebih nilai-nilainya seperti yang disampaikan di atasnya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sumber informasi yang kami sampaikan dan tuliskan bersumber dari pln.co.id. Seperti Ibu dan teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1B, Ibu Vivi. Ya, kita berikan reaction deh. Ya, Terima kasih. silakan. Selanjutnya kelompok 2A bersiap-siap. Oke. Oleh Pak siapa nih? Yang Apakah share? sudah terlihat, Bu? Oh, Pak Sudah Ilham. share ya? Oke, terlihat. Sudah ya? Oke, siap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2A akan menyampaikan lembar dari kerja kelompok agenda 2, yaitu adalah berkaitan dengan benchmarking dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak pada suatu perusahaan. Perusahaan yang kita ambil adalah Pegadaian. Mengapa kita memilih Pegadaian? Karena Pegadaian itu sendiri dekat dengan kehidupan masyarakat. Setelah itu memiliki peran sosial untuk membantu masyarakat kecil yang butuh dana cepat tanpa perlu prosedur yang rumit. Ini adalah profil dari lokus Pegadaian. Profil lokusnya. Ya, Pegadaian sendiri adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan yang dikelola luas sebagai lembaga yang menyediakan layanan gadai untuk masyarakat Indonesia. Pegadaian pertama kali didirikan pada 1 April 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Penduis de Government, yang artinya rumah gadai pemerintah. Ya, di sini bisa dilihat sendiri untuk terkait dengan profil lokusnya. Selanjutnya saya akan lanjut ke visi misi dari Pegadaian.
Untuk visi, Pegadaian memiliki visi yaitu adalah menjadi agen pembangunan ekonomi nasional yang terkemuka dan terpercaya. Yang kedua, membangun ekosistem emas dan keuangan terbaik dengan mengutamakan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjadi solusi bisnis terpadu, terutama yang berbasis gadai, dan selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat, khususnya adalah untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi, Pegadaian ini adalah solusi terbaik dari untuk masyarakat menengah ke bawah ketika mereka membutuhkan dana cepat atau pinjaman. Terus yang kedua, ada misinya. Misi dari Pegadaian adalah memberikan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif di sini adalah tidak pandang dari latar belakang mana, perusahaan mana, atau individu mana, mau menengah ke atas, menengah ke bawah, tetap akan dilayani sesuai dengan nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan. Ini terutama, tapi melayani adalah terutama bagi masyarakat menengah ke bawah melalui layanan gadai dan produk keuangan lainnya. Misi yang kedua, mengembangkan bisnis inti Pegadaian dan memperluas jangkauan layanan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan proses yang sederhana, digital, dan didukung oleh teknologi informasi yang handal. Misi yang keempat, membangun sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya kinerja baik. Untuk misi yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang cepat, mudah, dan aman, serta pembinaan usaha kecil dan menengah. Keenam, mencegah praktik rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketujuh, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk profil lokus Pegadaian dan visi misi Pegadaian, kami cari referensi dari web Pegadaian itu sendiri, yaitu www.pegadaian.ac.id. Lanjut untuk, nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan lokus dari perusahaan badan perusahaan milik negara yaitu adalah Pegadaian, setelah itu kami mengidentifikasi dan juga mencari bagaimana sih implementasinya dari Pegadaian itu sendiri, apakah benar menerapkan nilai berakhlak atau tidak. Di sini sudah ada implementasi dari masing-masing nilai berakhlak. Untuk yang pertama, berorientasi pelayanan, contoh implementasinya adalah yang pertama, prosesnya itu cepat dan mudah. Pengajuan pinjaman dengan jaminan barang berharga dapat dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan waktu yang singkat. Nasabah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dana tunai. Terus yang kedua, adanya layanan syariah untuk nasabah yang memang menginginkan transaksi dengan prinsip. Terus yang ketiga adalah adanya aplikasi digital. Pegadaian menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, serta memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna. Jadi pengguna itu merasa mereka itu bisa mengakses Pegadaian kapan saja dan juga di mana saja hanya lewat handphone atau gadget. Nilai berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Contoh implementasinya adalah yang pertama itu laporan keuangan terbuka. Pegadaian rutin menerbitkan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan transaksi. Yang kedua, pelayanannya jelas dan terstruktur. Prosedur pinjaman dan gadai yang jelas, serta penjelasan biaya dan bunga yang transparan, sehingga nasabah tahu apa yang diharapkan dan tidak ada biaya tersembunyi. Jadi untuk prosedurnya itu memang benar-benar transparan dan pengguna itu bisa mengakses di mana saja. Jadi mereka tidak perlu takut dengan adanya biaya-biaya tersembunyi di dalamnya. Untuk nilai akuntabel yang ketiga itu adalah ada audit internal dan eksternal. Pegadaian melibatkan pihak independen untuk melakukan audit guna memastikan setiap transaksi dan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar yang berlaku. Itu untuk nilai yang akuntabel. Selanjutnya untuk nilai yang ketiga adalah kompeten. Dari nilai kompeten ini contoh implementasinya ada dua. Yang pertama adalah adanya pelatihan dan pengembangan. Pegadaian memberikan pelatihan berkelanjutan untuk seluruh karyawan, memastikan mereka itu memiliki keterampilan
yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Jadi Pegadaian ini bisa mengikuti perkembangan zaman, mulai dari pegawai itu sendiri. Terus yang kedua, adanya sertifikasi keahlian. Pegadaian mendorong staf untuk memperoleh sertifikasi profesional seperti sertifikasi perencanaan keuangan dan keahlian dalam produk gadai atau pembiayaan. Jadi ini sangat masuk sekali ke dalam nilai kompeten. Yang keempat, itu ada harmonis, nilai harmonis. Contoh implementasinya adalah hubungan internal yang sehat. Jadi di dalam perusahaan itu sendiri hubungannya adalah sehat dan juga ada lingkungan yang positif. Pegadaian menekankan pentingnya kerja tim dan komunikasi yang efektif antara semua unit di dalam perusahaan, sehingga tercipta suasana kerja yang produktif dan harmonis. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Ini adalah kaitannya harmonis dengan lembaga lain atau kelompok lain. Pegadaian aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mendukung berbagai program CSR, Corporate Social Responsibility, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pemberdayaan UMKM dan bantuan bencana alam. Selanjutnya, untuk nilai berakhlak yang kelima adalah loyal. Contoh implementasinya adalah yang pertama jelas melayani nasabah dengan sepenuh hati, yaitu adalah dengan program loyalitas nasabah. Pegadaian menyediakan program-program khusus bagi nasabah setia seperti diskon atau fasilitas lebih bagi pengguna layanan jangka panjang sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan. Terus yang kedua, kepercayaan nasabah. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, Pegadaian itu akan memberikan layanan yang transparan, aman, dan mudah diakses. Sedangkan untuk loyalitas kepada negara, Pegadaian juga mempunyai kontribusi pada negara, yaitu sebagai badan usaha milik negara, pastinya Pegadaian itu menyetor dividen dan pajak yang menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Nilai yang keenam itu adalah ada adaptif. Contoh implementasinya adalah transformasi digital. Pegadaian mengembangkan aplikasi mobile dan layanan online lainnya untuk memudahkan nasabah mengakses layanan kapan saja sekaligus mengikuti tren digitalisasi di sektor keuangan. Dan yang kedua adalah inovasi layanan. Pegadaian selalu berinovasi dengan memperkenalkan layanan baru seperti investasi emas. Sekarang sudah ada investasi emas. Contohnya kayak Galeri 24 itu adalah termasuk dari program Pegadaian untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah yang lebih modern. Selanjutnya, untuk nilai yang terakhir, ini adalah kolaboratif. Contoh implementasinya adalah ada kerjasama dengan pemerintah. Pegadaian berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembiayaan UMKM dan produk pembiayaan sosial. Terus yang kedua adalah kemitraan dengan institusi keuangan lain. Pegadaian bekerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lain untuk menyediakan berbagai produk dan layanan yang lebih bervariasi seperti adanya kartu kredit dan juga atau layanan pinjaman. Setelah kami mengidentifikasi dan juga memberikan contoh dari implementasi nilai-nilai berakhlak, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan Pegadaian itu telah menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar prinsip, tetapi juga implementasi yang tercermin dalam budaya perusahaan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tadi dengan berfokus pada pelayanan nasabah, Pegadaian berhasil menjadi lembaga keuangan yang akuntabel, kompeten, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kinerja perusahaan yang harmonis, loyal terhadap nasabah, serta kolaboratif dengan berbagai pihak menjadikannya sebagai lembaga yang mampu mengatasi tantangan pasar dan juga tetap relevan di era digital. Untuk sumber, kami mengambil sumber yang cukup lumayan banyak karena langsung mengambil contoh implementasinya, yaitu adalah ada dari Pegadaian, Wikipedia, terus dari lewat berita-berita yang beredar di internet. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 2A sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Keren Mas wabarakatuh. Ilham. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Tadi ada yang bilang keren itu kelompoknya atau kelompok yang beda ya?
Kelompok Ya, sendiri, Bu. Kelompok Bapak sendiri. sendiri. Kita kita saling support gitu ya. Yang kelompok lain juga nggak apa-apa loh ya. Kami demikian itu. Oke ya Pak Imam. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 2B ya. Pak 2B. Ya, izin Bu, saya yang akan menyampaikan tugas dari kelompok 2B. Izin share. Silakan Pak Budi. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Hampir. UTW. Sampun terlihat ya, Bu? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Santoso. Saya perwakilan dari kelompok 2B, ingin memaparkan tentang benchmarking nilai-nilai berakhlak. Pada kesempatan kali ini, saya meng- kami sekelompok mengangkat yaitu perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Mungkin sebentar ya, Bu. Bu, sinyalnya agak hilang. Videonya Pak Budi ditutup dulu. Anu apa? Oh, close kamera, Oh close gitu ya, Bu. kamera. Iya, bisa lebih irit. Tapi tapi ini tidak menunjukkan apa gitu. Tapi Anda merasa ya? Iya, Bu. Oke, ya silakan ada close kamera. Saya closing Pak. Saya juga dalam kondisi oh, saya ini tidak sebagai oh saya minta dijadikan apa gitu. Saya tak bilang Apakah tanya. Oke, silakan. untuk di sini bentar, Bu. Untuk terdengar ya, Bu, suara saya. Terdengar. Oke. Ya, saya mulai yaitu tentang profil perusahaan Kereta Api Indonesia, yaitu s- di sini kita setuju dengan visi yang diangkat oleh PT KAI, yaitu tentang menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sini saya dan teman-teman merasa ini cocok dengan nilai berakhlak, yaitu karena adanya menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup itu sesuai dengan adaptif, yaitu adanya transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu merupakan nilai nilai berorientasi pelayanan. Profilnya. Oke, lanjut, PT Mas. KAI berkantor di Bandung pusatnya, Hmm. yaitu didirikan pada 28 September 1945. Melalui inovasi seperti aplikasi KAI Akses dan layanan pelanggan 24 jam via
call center maupun media sosial, PT KAI membuktikan komitmennya dalam mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat. Selanjutnya, tentang implementasi nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan berakhlak, yang mana diimplementasikan di PT KAI, yaitu yang pertama mengedepankan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan tepat waktu. Contoh konkretnya yaitu penggunaan aplikasi KAI akses untuk pembelian tiket dan informasi jadwal secara real time. Jadi untuk masyarakat bisa mengetahui jadwalnya itu secara real time, dan itu sudah sesuai dengan nilai berakhlak berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya yaitu poin berakhlak tentang akuntabel. Akuntabel di sini implementasi dari PT KAI yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan transparan serta mempertanggungjawabkan hasilnya. Dan contoh konkretnya yaitu bahwa PT KAI dalam pelaporan kinerja dan keuangannya yaitu dilakukan audit secara berkala. Untuk selanjutnya kompeten. Di nilai kompeten ini implementasi di PT KAI yaitu meningkatkan keahlian pegawai melalui pelatihan berkelanjutan. Jadi di sini PT Kereta Api Indonesia selalu melakukan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Ketika ada teknologi baru, PT KAI selalu mengupgrade kemampuan dari tenaga kerjanya mereka. Jadi PT KAI tidak akan ketinggalan dengan inovasi-inovasi baru. Selanjutnya pada harmonis. Nilai harmonis yaitu PT KAI menjalin hubungan kerja yang saling menghargai dan menghormati, yaitu dengan program kerja sama dengan komunitas lokal di sekitar jalur kereta. Selanjutnya yaitu nilai loyal. Pada implementasi di PT KAI, loyal di sini menjaga nama baik perusahaan dan setia pada visi misi organisasi. Yaitu contoh konkretnya, pegawai aktif menjadi brand ambassador dalam kampanye layanan publik. Sering kita lihat bahwa KAI itu menyuarakan tentang kampanye layanan-layanan publik. Untuk selanjutnya yaitu tentang adaptif. Di sini PT KAI mencoba untuk cepat merespon perubahan dan inovasi teknologi, yaitu dengan contoh konkretnya yaitu selalu melakukan transformasi digital dalam sistem tiket, manajemen, dan juga operasional. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif yang terakhir, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan transportasi lain untuk layanan antar moda. Mungkin itu beberapa dari nilai-nilai berakhlak yang kita implementasikan di PT KAI atau yang terdapat pada PT KAI. Selanjutnya yaitu kita hikmah dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu adanya peningkatan wawasan dan pengetahuan. CPNS memperoleh gambaran nyata tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di dunia kerja, khususnya kami tadi mengangkat di PT KAI. Yang kedua, menambah referensi strategi, inovasi, dan budaya kerja yang dapat diadaptasi di lingkungan instansi pemerintah. Kita bisa mencontoh tadi seperti yang di PT KAI itu mereka selalu melakukan pelatihan berkelanjutan untuk pegawainya, terus untuk tiketingnya itu mereka selalu berinovasi dengan teknologi terbaru. Untuk yang kedua yaitu pemahaman implementasi nilai.
CPNS tidak hanya memahami teori berakhlak dari modul pelatihan, tetapi juga melihat contoh penerapannya secara langsung pada operasional dan pelayanan perusahaan. Yang selanjutnya memberikan inspirasi untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam tugas sehari-hari. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh tadi untuk kita bisa internalisasikan di nilai-nilai tugas kita sehari-hari nantinya. Selanjutnya yaitu penguatan etos kerja. Penguatan etos kerja melalui pengamatan proses kerja yang efektif dan disiplin di PT KAI, CPNS diharapkan dapat terdorong untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pelayanan publik. Selanjutnya ada pengembangan soft skill, ada peningkatan kesadaran akan inovasi, memperluas jaringan dan relasi, yaitu menurut kami cukup penting, yaitu kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan pihak perusahaan dan rekan CPNS lintas unit yang bermanfaat untuk kolaborasi di masa depan. Jadi seperti kita bertemu ini itu mungkin bisa untuk kita memperluas jaringan. Kita bisa bertemu dari teman-teman dari berbagai satker, jadi kita bisa berinovasi di sana sudah menerapkan apa, di sini belum, kita bisa buat contoh. Selanjutnya yaitu motivasi untuk perbaikan diri. Melihat praktek unggul di PT KAI menjadi motivasi untuk memperbaiki proses kerja di instansi masing-masing. Yang kedua, menumbuhkan semangat menjadi ASN yang kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada benchmarking di PT Kereta Api Indonesia memberikan beberapa gambaran nyata tentang penerapan nilai-nilai berakhlak secara konsisten dalam operasional perusahaan. Sehingga CPNS dapat mengadaptasi praktek terbaik PT KAI untuk memperkuat etos kerja, inovasi, dan budaya pelayanan di instansi masing-masing sehingga mampu berkontribusi secara optimal sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Untuk sumber-sumbernya kita dari KAI dan yang sudah saya perlihatkan di layar. Terima kasih, Bu. Itu saja yang kasih. dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Budi, ya perwakilan dari kelompok 2B. Oke. Selanjutnya, ya silakan Anda memberikan reaction pada kelompok 2B. Silakan. Ya, oke. Ya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada kelompok 3A. Oke, baik, izin share screen Ibu dan Ya, silakan Mas semuanya. Hasbi. Oke. Sudah terlihat nggih? Izin? Ya, terlihat. Oke, baik, izin kami dari kelompok 3A akan menyampaikan terkait tugas benchmarking di nilai berhalak. Kelompok kami ada 5 orang, ada Mas Farhan Mujib, Mas Firdaus, saya sendiri Hasbi Asidiki dan Mas Royan, kemudian Mas Muhammad Zakir Maula. Kami dari kelompok Al-Azhar Angkatan 2026. Kemudian lokus kami pada kesempatan kali ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kemudian kami akan menyampaikan profilnya, nama instansi Bank Syariah Indonesia atau BSI, jenis badan usaha milik negara atau BUMN atau dalam jenis perbankan syariah. Kantor pusat berada di Jalan Abdul Muiz nomor 2 sampai 4 Jakarta Pusat DKI Jakarta. Visi menjadi top 5 global Islamic banking. Kemudian untuk misi memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dan menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Baik, latar belakang untuk berdirinya PT Bank Syariah Indonesia berdiri pada 1 Februari tahun 2021 yang merupakan hasil merger PT Bank BRI Syariah, TBK, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Setelah memperoleh izin OJK pada 27 Januari 2021 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, BSI kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan komposisi saham mayoritas dimiliki PT Mandiri,
PT BNI, dan PT BRI. Penggabungan ini menyatukan keunggulan ketiga bank untuk menghadirkan layanan lebih lengkap, jangkauan luas, dan permodalan kuat dengan dukungan penuh pemerintah melalui Kementerian BUMN. BSI diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, simbol perbankan syariah modern dan universal, serta mampu bersaing di tingkat global dalam mendukung ekosistem industri halal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh PT BS atau Bank BSI diantaranya nomor satu yaitu Euromoni Islamic Finance Award tahun 2025, kemudian 15 penghargaan di ajang Infobank Satisfaction Loyalty and Engagement tahun 2025, kemudian Best Islamic Finance Wealth Management Islamic Finance Award 2024, Best Islamic Finance Bank in Indonesia, Best Financial Institution Award 2024. Kemudian terkait penerapan nilai berakhlak, yaitu pertama berorientasi pelayanan. BSI Mobile atau sekarang juga disebut dengan aplikasinya sudah diperbarui dengan Bion ya. Dirancang sebagai sahabat finansial nasabah yang memudahkan berbagai kebutuhan dari satu platform, mencakup layanan keuangan dan spiritual seperti pembayaran, transfer, pembukaan rekening, zakat, infak, wakaf, jadwal sholat, dan arah kiblat. Hingga Juni 2024, pengguna dari BSI Mobile atau Beyon ini mencapai 7,1 juta dengan 247,5 juta transaksi senilai hampir 299 triliun. Meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Aplikasi ini memungkinkan nasabah mengakses layanan secara holistik dan praktis sepanjang hari. Ini membuktikan daripada BSI akan terus berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Dari sisi akuntabilitas, BSI menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Semua kegiatan operasionalnya, mulai dari pelaporan keuangan hingga produk layanan, diawasi dan diaudit sesuai standar OJK, serta memastikan kesesuaian syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, BSI memberikan kemudahan bagi nasabah dan publik untuk mengakses laporan tahun 2024 versi Indonesia maupun Inggris yang resmi diterbitkan pada April 2025. Transparansi dan pengawasan seperti ini menunjukkan bahwa BSI tidak hanya menekankan pada pelayanan dan yang cepat dan inovatif, tapi juga pada tanggung jawab dan akuntabilitas yang menjadi landasan kepercayaan publik. Kemudian kompeten. BSI menunjukkan penerapan nilai kompeten melalui program Officer Development Program atau ODP yang bertujuan mencetak talenta terbaik Indonesia menjadi calon pemimpin bank syariah. Sejak merger, BSI telah mengadakan 4 angkatan ODP dengan kelulusan 151 peserta pada angkatan 3 tahun 2023 dan perekrutan 210 peserta pada angkatan 4 tahun 2024 dari berbagai universitas ternama. Program ini menekankan perekrutan dan pelatihan intensif sebagai langkah strategis untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Kemudian terkait nilai harmonis. Begitu pula kegiatan tauji yang diselenggarakan setiap pekan oleh BSI, ya BSI mengadakan kegiatan tauji. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai berakhlak, khususnya nilai harmonis. Karena kegiatan rutin ini dapat menjadi sarana mempererat hubungan dengan nasabah, terutama hubungan antar pegawai di tubuh BSI itu sendiri. Selain mempererat tali silaturahmi, taujih pekanan juga menjadi sarana mengingatkan pegawai tentang nilai-nilai yang harus dijaga oleh setiap ASN. Kegiatan ini terdokumentasi dalam akun YouTube Sahabat Budaya BSI. Kemudian nilai loyal. BSI menjaga loyalitas karyawan dengan menerapkan sistem jenjang karir yang jelas, sertai remunerasi sesuai ketentuan sebagai bentuk penghargaan. Perusahaan juga memberikan santunan duka cita, fasilitas umroh gratis, serta program persiapan pensiun melalui pelatihan dan pendampingan pra maupun pasca pensiun. Untuk mempertahankan loyalitas nasabah, BSI menyediakan layanan prima seperti layanan 24 jam melalui telepon BSI dan chat Aisyah di aplikasi Bion. Menawarkan produk keuangan berbasis prinsip syariah serta fitur religius berupa jadwal sholat, arah kiblat, dan lokasi masjid terdekat.
Berbagai strategi ini terbukti efektif menjadi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sejak 2021. Kemudian adaptif, BSI menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar melalui pengembangan BSI Mobile yang sekarang menjadi Beyond, integrasi QRIS, serta dukungan terhadap ekosistem UMKM. Inovasi digital terbaru Beyond by BSI hadir sebagai super app dengan teknologi mutakhir, tampilan UI dan UX baru, rebranding, dan fitur yang memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Ini mencerminkan komitmen BSI dalam meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas. Selain menyediakan pembiayaan, BSI aktif mendampingi UMKM melalui pelatihan, akses pasar halal, dan kolaborasi dengan lembaga seperti BPJPH, LPH, dan LP3H untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Kolaboratif. BSI menerapkan nilai kolaboratif dengan menjalin kerjasama strategis di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas layanan. Melalui platform BWise by BSI, berkolaborasi dengan Mekari untuk menyediakan solusi digital terintegrasi bagi pelaku usaha serta bermitra dengan Bank Islam Brunei Darussalam atau BIBD guna memperkuat transaksi perdagangan syariah global. Dalam bidang literasi dan pemberdayaan, BSI bekerja sama dengan Sukovindo, Kementerian BUMN, MES, dan FOSEI untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Mengembangkan big data, membentuk BMT, dan memperkuat program sosial. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BSI terhadap sinergi lintas sektor demi kemajuan industri keuangan syariah nasional dan global. Kesimpulan, penerapan nilai-nilai berakhlak dalam operasional di lingkungan BSI mampu meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. BSI berhasil mengintegrasikan teknologi digital, prinsip syariah, dan inovasi produk dengan pengelolaan SDM yang kompeten, loyal, dan adaptif, disertai kolaborasi strategis lintas sektor. Sinergi ini menunjukkan penggabungan visi pelayanan unggul, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap perubahan dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memberi manfaat masyarakat luas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi. Ya, nanti kita tanya-tanya gitu, Ge. Kayaknya ini ada TBK nih, saham-saham gitu ya. Kita berikan reaction anak-anak muda itu ya. Oke, sensitive effect. Ya. Ya, silakan. Berikutnya adalah 3B. Dipersilakan. Siapa nih? Pak Noviantoro. Ya. Panggilannya siapa ya, Pak Novi ini? Vian, Bu. Vian. Ya, Iya. Pak Vian. Yes. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Noviantoro Dwi Nugroho, mewakili kelompok 3B untuk memaparkan tugas benchmark nilai berakhlak. Jadi, kali ini kami mengambil dari lokus PT Kereta Api Indonesia. Menurut tadi sudah ada beberapa kelompok yang memaparkan tentang PT KAI juga. Jadi ini menurut point of view kami sebagai kelompok 3B, yaitu bidang usaha dari PT KAI yaitu transportasi kereta apian dan logistik, berlokasi kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung, Jawa Barat, memiliki visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian misi perusahaan menyediakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui inovasi dan digitalisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas logistik. Latar belakang singkat dari PT KAI merupakan perusahaan transportasi milik negara yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat yang distribusi barang di Indonesia. KAI menurut company profile-nya PT KAI berdasarkan akta tanggal 1 Juni 9 didirikan tanggal 1 Juni 1999.
Sejak transformasi besar-besaran pada awal 2010-an, PT KAI telah beralih dari citra perusahaan yang tertinggal menjadi salah satu BUMN yang paling inovatif dan berorientasi pelayanan. Perusahaan ini mengelola layanan kereta api jarak jauh, komuter, dan angkutan barang, serta mengembangkan anak perusahaan di bidang logistik, properti, dan pariwisata. Baik, kemudian penerapan nilai berakhlaknya. Nilai berakhlak adalah core value BUMN yang menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja. Berikut implementasi masing-masing nilai dari PT KAI. Yang pertama, berorientasi pelayanan. PT KAI mengembangkan aplikasi KAI Akses untuk pemesanan tiket, informasi jadwal, dan layanan refund. Fasilitas stasiun ditingkatkan, ruang tunggu ber-AC, toilet bersih, musola, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Customer service mobile hadir di stasiun-stasiun besar untuk membantu penumpang secara langsung. Program KAI Care. Program KAI Care sebagai saluran pengaduan pelanggan yang responsif dan terintegrasi. Jadi customer atau penumpang dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi apabila secara langsung bisa menghubungi customer service yang ada di stasiun-stasiun besar. Apabila menggunakan layanan digital bisa menggunakan KAI Care. Dan untuk akuntabel, PT KAI menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis SAP dan audit internal berkala. Laporan tahunan dipublikasikan secara transparan di situs resmi. Manajemen risiko dan kepatuhan menjadi bagian dari strategi perusahaan, termasuk pelatihan anti korupsi bagi karyawan. Kemudian kompeten. Karyawan mengikuti pelatihan teknis dan manajerial melalui KAI Corporate University. PT KAI menjalin kerjasama dengan ITB, UGM, dan STTD untuk pengembangan SDM. Sertifikasi profesi dan kompetensi diwajibkan bagi masinis, teknisi, dan petugas operasional. Jadi PT KAI menjamin semua pegawainya kompeten di bidang yang dijalaninya. Dan harmonis, budaya kerja inklusi diterapkan melalai program kesejahteraan dan komunikasi dua arah. Kegiatan sosial seperti donor darah, bantuan bencana, dan program CSR rutin dilakukan. Forum komunikasi karyawan dan manajemen dibentuk untuk menjaga hubungan industrial yang sehat dan loyal. Karyawan menunjukkan dedikasi tinggi, terutama saat pandemi COVID-19 dengan tetap melayani masyarakat di tengah resiko kesehatan. TKI juga mendukung program pemerintah seperti mudik gratis dan integrasi transportasi antar moda. Untuk adaptif, digitalisasi operasional, etiqueting, sistem monitor kereta berbasis LOT, dan dashboard manajemen real-time. Inovasi layanan seperti kereta panoramik dan kereta luxury untuk segmen premium. Respon cepat terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan pasar, termasuk pengembangan layanan logistik berbasis digital. Untuk kolaboratif, PT KAI bekerja sama dengan Pemda, Kementerian Perhubungan, dan swasta dalam pengembangan jalur baru seperti LRT dan kereta api bandara. Kolaborasi dengan startup logistik dan teknologi untuk memperkuat ekosistem transportasi. Kemitraan dengan komunitas pecinta kereta dan pelanggan untuk meningkatkan engagement. Pembelajaran dan kesimpulan dari benchmarking PT KAI, pembelajarannya adalah nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi dapat diinternalisasi dalam budaya kerja dan strategi perusahaan. Transformasi digital dan pelayanan publik yang berorientasi pelanggan mampu meningkatkan citra dan kinerja perusahaan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengembangan layanan transportasi yang berkelanjutan. Adaptasi terhadap teknologi dan perubahan sosial harus menjadi bagian dari DNA perusahaan. Kesimpulannya, PT Kereta Api Indonesia merupakan contoh nyata BUMN yang berhasil menerapkan nilai-nilai berakhlak secara konsisten dan strategis. Benchmarking ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pelayanan, akuntabilitas, dan inovasi perusahaan negara dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Oke, sumber rujukan yang kami dapat melalui kumparan.com, kemudian Radar Tasik, Isway, Jabar Republika, Financial Detik, jadi BUMN, komuter lain, dan beberapa berita digital yang kami baca dan kami rangkum menjadi tugas ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selamat siang. Ya, selamat siang juga ya Mas Fian. Terima kasih. Luar biasa dari kelompok 3B ya, kita semakin banyak ide ya. Sama banyak masukan gitu loh. Sama-sama PT KAI gitu ya.
sama-sama PTKI, tapi penjelasannya ada beda-beda sedikit gitu ya. Jadi ini semakin memperkaya pemahaman kita. Dan hakikatnya kita sekarang ini sedang belajar untuk studi tiru gitu kan. Ditiru. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Pian, perwakilan dari kelompok 3B. Ya, kita berikan dong. Ya. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 4A. Ya. Perwakilan kelompok 4A, bersilakan. Baik saya Ibu. Sudah muncul untuk tampilannya. Sampun Mas. Ya, sudah Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Arfianto untuk pemaparan hasil benchmarking dari A. Untuk anggota kami terdiri dari 5 anggota, yaitu dari saya sendiri, Rizky Arfianto, kemudian Mbak Rofi Nur Muslihat, kemudian Mas Setiawan Trimibowo, kemudian ada Mbak Safira Majidah, dan Mas Sigit Prasetyo. Untuk profil perusahaan ataupun yang kami lakukan benchmarking adalah dari profil Habibie Center, yaitu lembaga ataupun organisasi independen non pemerintah dan nirlaba yang didirikan oleh Rudin Yusuf Habibie dan keluarganya sebagai seorang mantan presiden yang mengerti bahwa demokrasi adalah sebuah konsep yang harus dikembangkan demi menuju Indonesia modern. Habibie menyadari adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan sebuah institusi yang didedikasikan untuk mempromosikan dan mengembangkan konsep demokrasi di Indonesia. Realisasinya adalah dengan didirikannya The Habibie Center pada 10 November tahun 1999 di Jakarta. Untuk tujuannya adalah untuk meneruskan cita-cita dari Pak B.J. Habibie sendiri, yaitu untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, menegakkan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan berlandaskan moral, budaya, serta agama. Untuk Habibie Center sendiri berperan sebagai think tank atau pusat pemikiran yang menggabungkan kajian ilmiah, advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian visi dari organisasi tersebut yaitu mendorong upaya modernisasi dan demokrasi di Indonesia berdasarkan moralitas, integritas budaya, serta nilai-nilai keagamaan. Kemudian misi yang dicakup dari Habibie Center, yang pertama membangun masyarakat demokratis, baik secara kultural maupun struktural. Yang kedua menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian, dan sosialisasi teknologi. Serta yang keempat, ataupun yang terakhir, mendorong kerjasama strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kemudian untuk nilai-nilai terkait dengan berakhlak yang diterapkan pada The Habibie Center, yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan. Habibie Center menyediakan layanan publik dalam bentuk penelitian, forum demokrasi, pelatihan masyarakat, dan publikasi data yang bisa diakses semua orang, tentunya pada web Habibie Center. Kemudian memberikan pelayanan berbasis keilmuan, kemudian teknologi untuk kemajuan bangsa seperti menyediakan forum diskusi, riset, merekomendasikan kebijakan publik, misalkan memberikan beasiswa, kemudian penghargaan, dan terobosan-terobosan dalam bidang iptek. Kemudian responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti fokus pada kajian kebijakan,
demokrasi, HAM, dan penguatan civil society. Dan yang terakhir memiliki sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel, seperti mengadakan dialog publik yang dihadiri peserta dan pembicara dari kalangan pemerintah, baik di lingkup ASEAN, dari duta besar, diplomat, akademisi, mahasiswa, pemimpin bisnis, media, dan juga dari aktivis. Poin yang kedua yaitu akuntabel. Semua program dan rekomendasi yang mereka lakukan yaitu berbasis data dan riset yang terukur, kemudian disampaikan juga secara transparan kepada publik. Program-program yang dilaksanakan dievaluasi secara berkala, dan publikasi laporan kegiatan dan keuangan untuk menjaga kepercayaan publik. Poin yang ketiga kaitannya dengan kompeten. Habibie Center memiliki SDM yang ahli di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik. Kemudian menyelenggarakan riset, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya. Kolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan juga praktisi internasional. Poin keempat kaitannya dengan harmonis. Mereka menjunjung tinggi toleransi dan kebinekaan dalam setiap kegiatan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Mempererat hubungan dengan berbagai lembaga nasional dan juga internasional. Kemudian poin yang kelima yaitu loyal, konsisten dengan visi misi dalam memajukan impact dan demokrasi. Mempertahankan integritas yayasan taruh kepentingan politik. Untuk poin yang 6 yaitu adaptif, inovasi dalam program pendidikan, teknologi, dan juga kebijakan publik. Kemudian responsif terhadap perubahan global sebagai isu digitalisasi dan juga revolusi industri. Fleksibel dalam menghadapi tantangan baru seperti pasca pandemi pun setiap waktunya. Poin ketujuh, kolaboratif, bekerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga riset internasional. Kemudian juga dengan negara-negara lain di ASEAN. Membangun jaringan dengan universitas ataupun startup dan juga industri teknologi. Kemudian melibatkan juga pemangku kepentingan dalam setiap proyek ataupun pada pengabdian pada masyarakat. Dari poin-poin yang sudah didapatkan, kemudian kami ambil juga kesimpulan bahwa Yayasan Habibie umumnya mencerminkan nilai akhlak melalui komitmen pada keunggulan pelayanan masyarakat, kemudian tata kelola yang baik. Nilai-nilai ini juga jalan dengan mengajari ilmu pengetahuan integritas. Ada beberapa pelajaran juga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ataupun ketika kita dalam lingkungan kerja. Yang pertama, berpikir strategis dan berbasis data sebelum mengambil keputusan atau membuat program. Yang kedua, menjaga integritas, kemudian transparansi dalam setiap proses kerja. Ketiga, mengutamakan pelayanan publik sebagai orientasi utama, bukan kepentingan pribadi. Keempat, membangun kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 5, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, baik teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya harmonis agar kerja tim lebih solid dan produktif. Untuk sumber kami ambil dari webnya sendiri, yaitu Habibie Center. Untuk sumber dari itu saja, satu sumber seperti itu.
Mungkin itu pemaparan dari kelompok 4 Habibie Center. Terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Oke, tentang Habibie, The Habibie Center. Oke, ya baik. Terima kasih. Ya, kita berikan action. Isi apa ya? Ya, sama. Oke, semuanya ini. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok 4A. Selanjutnya dipersilahkan perwakilan dari kelompok 4B. Baik, Ibu Nurul, terima kasih atas waktunya. Ya, Di sini saya perwakilan dari kelompok 4B yang akan mempresentasikan tentang tugas benchmarking nilai-nilai berakhlak. Untuk kelompok 4B sendiri terdiri dari Subha Arya Sena, kemudian ada Syafri Nur Fauzi, ada Taufik Ali Romdoni, ada Vicky Friyanita Utamandani, dan ada saya sendiri yaitu Yulia Stilinawati. Ketika yang lain tadi lebih banyak memilih dari BUMN ya, dan ada yang dari Habibie Center, dari kelompok 4B sendiri kami memilih dari instansi pusat yaitu Kementerian Agama, tetapi yang berada di daerah yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta atau Kakanwil Kota Yogyakarta. Alasan kami memilih ini adalah karena Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini sudah meraih predikat WBK dan WBBM. WBK sendiri merupakan wilayah bebas dari korupsi dan WBBM yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini menandakan bahwa instansi tersebut telah berhasil menerapkan reformasi birokrasi dengan baik, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Instansi yang meraih predikat ini juga telah membuktikan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian lanjut untuk sejarah. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 1971 sebagai bagian dari implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1971 tentang struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja instansi Departemen Agama Daerah. Keputusan ini mengatur pembentukan perwakilan Departemen Agama di tingkat provinsi dan kabupaten, serta KUA di tingkat kecamatan. Adapun secara lebih rinci, sejarah Kemenak Kota Yogyakarta itu dapat dirunut dari sejarah pembentukan Kementerian Agama itu sendiri, yaitu Kementerian Agama RI dibentuk pada tahun 1946 dan kemudian melakukan penataan organisasi di daerah termasuk di Yogyakarta melalui berbagai keputusan dan peraturan. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 43A, Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemenak Kota Yogyakarta telah berhasil mempertahankan predikat WBBM setelah mendapatkan nilai 94,51 dan kemudian mereka terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan predikat WBK dan WBBM tidak hanya pada saat evaluasi saja. Kemudian tim ZI atau Zona Integritas Kemenak Kota Yogyakarta juga terus berupaya untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti terbebas dari KKN dan memiliki integritas tinggi dan telah melakukan berbagai inovasi termasuk layanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dengan layanan pendaftaran haji dan layanan lainnya. Untuk visinya yaitu Kementerian Agama yang profesional dan adil dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk misinya, yaitu ada meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Yang keempat, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Yang kelima, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian untuk sasarannya, yaitu meningkatkan pelayanan kehidupan beragama,
meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama serta toleransi yang dinamis dan harmonis intern antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah umum, yang keempat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, dan yang kelima yaitu meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Selanjutnya untuk nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Ini tercermin dari pengembangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang salah satu inovasinya adalah integrasi loket PTSP dengan Bank Penerima Setoran atau BPS untuk pendaftaran haji. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke bank untuk menyelesaikan administrasi karena seluruh proses dapat dilakukan di satu tempat. Kemudian yang kedua yaitu ada akuntabel, yaitu tercermin dari penerapan sedekap atau sistem elektronik data dan kebutuhan kepegawaian, di mana seluruh proses administrasi internal mulai dari pengajuan cuti, absensi, disposisi, hingga pengelolaan surat tugas dilakukan secara digital dan terdokumentasi. Sistem ini meminimalkan potensi kesalahan administrasi, memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung prinsip efisiensi birokrasi yang modern. Yang ketiga, yaitu ada kompeten, yaitu tercermin dari peningkatan kapasitas SDM dan adaptasi teknologi di satuan kerja Kemenak seperti penerapan Jogja Digital Madrasah atau JMD di Min 1 Yogyakarta. Platform ini mendukung pembelajaran dan penilaian akhir tahun atau PAT berbasis digital, yaitu memudahkan guru dalam mempersiapkan materi serta membantu siswa terbiasa dengan teknologi pembelajaran modern. Yang keempat, yaitu ada harmonis, yaitu tercermin dari kegiatan pengukuhan 4 agen moderasi beragama yang bertujuan untuk membangun lingkungan yang kondusif dalam keberagaman agama. Hal ini juga sejalan dengan penerapan core value ASN, yaitu harmonis karena moderasi beragama sejalan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian yang kelima, yaitu ada loyal, yaitu tercermin dari penyelenggaraan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diikuti oleh seluruh jajaran mulai dari para pejabat, kepala KUA hingga pegawai yang menunjukkan komitmen bersama dalam memegang teguh ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan filter nilai-nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada adaptif, yaitu terlihat dari peluncuran program inovatif atau Psikopiah Putih, yang berarti santri kota peduli sampah, mampu dan terlatih sebagai solusi kreatif untuk mengatasi masalah sampah. Dan yang terakhir yaitu ada kolaboratif, yaitu yang pertama ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19 bagi jemaah haji, yang merupakan upaya bersama untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada integrasi layanan Kemenak Kota Yogyakarta dengan program Jogja Smart Service atau JSS milik pemerintah Kota Yogyakarta, yang membuktikan bahwa Kemenak Kota Yogyakarta adaptif dan terbuka untuk bersinergi demi mewujudkan pelayanan publik yang terpadu dan efisien. Baik, untuk yang terakhir itu membahas tentang kesimpulan, yaitu pembelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya sinergi antar instansi untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Dengan kolaborasi ini, ASN menunjukkan komitmen untuk melayani dengan integritas dan transparansi, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga menegaskan bahwa nilai berorientasi pelayanan itu tidak hanya sebagai sebuah teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam aksi nyata demi kepentingan publik. Dengan memanfaatkan teknologi dan media informasi, ASN dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini menekankan bahwa ASN harus terus berkembang, kreatif, kemudian responsif terhadap perubahan tanpa melupakan nilai-nilai moral dan akhlak dalam bekerja. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi contoh konkret atau nyata bagaimana ASN berakhlak ini dapat berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik. Untuk sumbernya, kami mengambil dari berbagai sumber berita yang telah terpublikasikan
itu ada dari dashboard dari Kemenak Yogyakarta sendiri, Kota Yogyakarta sendiri, kemudian ada berita-berita lainnya yang relevan dengan pembahasan yang sudah disampaikan tadi. Begitu Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuli. Alhamdulillah, ini BDK Semarang harus belajar nih. Kami kan sudah WBK nih tahun 2019, tapi belum BBBM. Tadi ada Psikopia Putih, ya kan? Kemudian ada lagi yang terkait dengan ini COVID itu ya, gimana kerjasama kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, macam-macam ya. Itu programnya yang sangat-sangat menginspirasi. Juga ada 4 agen moderasi beragama. Nanti kita gali lebih lanjut, oke? Baik, terima kasih. Ya, action. Ya. Baik, para peserta, selanjutnya dipersilahkan tanggapan dari masing-masing. Tadi silakan menanggapi kelompok 1A ya oleh kelompok 4B dan seterusnya. Ya, baik, baik. Dipersilakan. Baik, izin suara saya sudah terdengar, Bu. Ya, Ya, silakan Mas Vicky. saya perwakilan dari kelompok 4B yang akan memberikan tanggapan khususnya kepada kelompok 1A. Tadi kalau tidak salah yang diangkat adalah PTKI, tapi ternyata banyak beberapa kelompok juga yang menggunakan atau mengangkat Maaf, PTKI. kelompok 1A PLN Pak ya? PLN yang kedua ya. Oh, 1B PLN ini berarti. 1B, Ibu. Oke, Ya. oke, saya salah. Karena tadi saya mulainya kan, oh iya, ini. 1B, Ya, oke, benar. izin, PTKI. izin melanjutkan karena ada beberapa kelompok yang tadi menggunakan PTKI, berarti menurut kami itu sudah jelas memang PTKI patut dan sudah menerapkan berakhlak. Di sini kami ingin berkomentar, tapi komentarnya positif. Jadi eh, apa yang disampaikan khususnya kelompok 1 itu menurut saya sudah benar dan juga kami sepakat. Dan tadi saya sempat browsing bahwa kalau tidak salah core value ASN berakhlak itu diluncurkan pada 27 Juli 2021. Nah, sedangkan reformasi KAI dalam penerapan berakhlaknya itu ternyata sejak Sebelumnya. 2009 kalau nggak salah sekitar itu. Iya, Artinya betul. reformasi ini dilakukan waktu itu yang paling terkenal adalah Pak Ignatius Jonan. Iya, Yang betul. terkenalnya adalah Dirut kok ngurusi WC kereta. Nah, itu eh, pada waktu itu terkenalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana eh, reformasi apa itu namanya penerapan berakhlak itu sudah diterapkan di PTKI jauh sebelum dicetuskan berakhlak ini. Ini patut dicontoh sekali. Dan waktu itu saya pernah lihat-lihat video bahwa dulu di kereta itu mungkin tiketnya nggak beraturan. Maksudnya jumlah kursi Iya. kan, tapi ada yang duduk di WC, ada yang duduk yang di antara gerbong, dan itu sekarang sudah direformasi semuanya. Dan mungkin yang paling membuat tidak nyaman kalau dulu itu mungkin sebelum reformasi adalah pedagang masih bisa masuk. Nah, itu mungkin juga Iya. nah, sehingga sekarang sudah ditata walaupun mungkin dampak negatifnya adalah beberapa makanan yang di kereta mungkin jauh lebih mahal. Dan mungkin itu worth it dengan Di restorasi. Iya. pelayanan dan juga servis kepada apa namanya penumpangnya seperti itu. Mungkin dari kelompok 4 seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Bentar, bentar, bentar. Oke, baik. Terima kasih, nggih, Pak Vicky. Sangat menginspirasi apa yang Anda sampaikan tadi. Coba kita lihat kayak apa sih, kayak kereta api zaman dulu gitu ya. Kayak apa gitu ya. Nih, nah, coba. Angkutan umum darat.
Biasanya orang berdesakan berebut masuk untuk dapat segera duduk dan menata barang menanti tiba di tempat tujuan. Tapi mari kita coba flashback ke beberapa tahun silam saat kereta api masih ditumpangi penumpang bak film aksi laga. Ini adalah sebuah foto hasil tangkapan fotografer Kompas pada masa mudik tahun 2006. Terlihat pemudik masuk ke gerbong kereta dengan memanfaatkan jendela kereta yang pecah. Tiket kereta pada masa itu dijual tanpa nomor tiket, sehingga penumpang dapat dengan bebas masuk gerbong dan menyebabkan pembludakan jumlah penumpang. Tak heran apabila pada saat itu ada penumpang yang menempati ruang toilet karena gerbong yang sempit. Kereta tanpa pendingin ruangan dan bau jadi kenangan tersendiri bagi penikmat transportasi roda besi ini. Bertahan dalam kondisi duduk yang tak nyaman membayangkan saja sudah membuat pusing. Bayangkan apabila perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta yang bisa memakan waktu 8 jam dengan posisi duduk yang demikian. Lelah di perjalanan. Hingga pada Agustus 2011, terjadi perubahan di kereta api ekonomi. Pada foto di atas, terlihat pekerja yang sedang membersihkan gerbong kereta api ekonomi Gajah Wong di stasiun Jakarta Kota. Pada hari yang sama, kereta api ekonomi dengan AC tujuan stasiun Lempuyangan Yogyakarta juga beroperasi. Tiket yang dijual saat ini juga sudah bisa dibeli dengan cara daring dan disertai nomor tiket atau kursi, sehingga tak akan terulang kembali penumpukan penumpang. Ya, baik. Ya, kita juga tadi sepakat ya, eh, apa namanya pilihan yang tepat gitu di kelompok satu. Ya, tadi yang presentasi Pak Ziaul ya, dan saya ini maaf saya berada di tempat umum ya, saya berada di ya di tempat ini tidak dalam apa, saya susah untuk menemukan tempat, oke, mohon maaf. eh kita kita bersama-sama menyimak atau ya kita mendengar dulu ya azan, nggih. Sebentar.
Ya, baik. Terima kasih ya. Nggih, eh, ini tadi tuh loh. Saya tuh jadi teringat ketika saya tuh kan milenium yang lampau ya, pergi. Saya tinggal di Australia tahun 1999 sampai dengan bulan Juli tahun 2021. 2001. Saya di sana itu berpikir, ya Allah, kok kereta api itu loh. Kereta api kok tertibnya. Kapan Indonesia bisa seperti ini? Dan lainnya itu banyak sekali itu loh. Jalur-jalurnya. Banyak banget. Jadi di pusat kota, di mana namanya, Finder Station itu ya Pak Ibu, itu pusatnya gitu ya. Ini untuk yang di Melbourne. Saya tinggal di Melbourne bersama beberapa teman Widya Suara yang sekarang jadi Widya Suara. Kami dulu kan guru Pak Ibu. Ikut program namanya Basic Education Project ke Australia. Jadi ada proyek dari Kementerian Agama Bapak Ibu untuk guru matematika, guru IPA. Saya kan guru IPA sebenarnya basic saya. S1 saya itu kimia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, dapat kesempatan ke sana. Ya lumayan Bapak Ibu. Ini menginspirasi Anda tentunya kalau ada program gitu ya, beasiswa, ikut aja. Beranikan diri. Saya juga waktu itu nekat. Nah, kereta apinya tertib, lainnya banyak, bersih. Wah, saya nggak membayangkan kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, apa kereta api tidak tabrakan. Karena main itu hitungannya menit, dan itu sudah ada jam di apa di stasiun itu yang menunjukkan tuh pesawat ini, kereta ini jam jam sekian akan datang, ya. Dan itu tepat waktu semuanya, tepat waktu. Dan jurusannya ke sana ke sini. Saya juga lihat jalurnya aja bingung gitu kan. Ini pengaturan sistemnya seperti apa? Itu untuk kereta api, untuk bisnya Bapak Ibu. Bisnya itu ya. Misalkan di situ kan di situ sudah ada jadwal juga di tiap halte. Kalau dia bilang itu nanti akan ada bis datang jam 10 lewat 10, 10 lewat 8 itu belum belum ada kereta Bapak Ibu. Belum ada bis yang datang. 10 lewat 8. Saya sering-sering mikir, paling telat ini. Wah, kali ini telat. Ternyata apa? Ternyata itu tidak. Ternyata tidak. Nanti kurang jam 10:10 itu akan muncul bis itu loh. Saya waktu itu bingung juga kenapa Indonesia bisa tidak seperti ini. Nah, ketambahan lagi tahun 2000, kemudian saya datang ke Indonesia, saya lihat loh kereta api kok beda kan, beda. Zamannya tadi sampaikan zamannya Pak dan Yus Jonan itu sudah mulai tertib dan semakin semakin kesini sininya ya sangat luar biasa. Dan saya kalau suruh nilai sekarang loh ya, sekarang kalau hanya pergi ke Jakarta, hanya di dalam Pulau Jawa, yang itu ada akses kereta apinya ya, jalur kereta api, maka saya pilihnya kereta api daripada pesawat. Kalau pesawat kan juga bisa ada risiko delay, kan Bapak Ibu juga ada risiko jauh juga kalau di Jogja itu bandaranya sekarang. Kalau yang dulu di Maguwo, rumah saya dekat dengan Maguwo kan, tinggal saya berani sudah check-in gitu ya, saya datang 10 menit 15 menit sebelumnya saya berani. Nah, itu Bapak Ibu. Ini tadi yang saya ceritakan khususnya adalah pada kereta api. Kemudian pada tahun 2010 Bapak Ibu, saya itu pernah pernah ke Jepang. Ini juga beasiswa Bapak Ibu. Jepang itu di sana ada namanya kereta api Shinkansen. Terus saya bandingkan dengan kereta api cepat sekarang ini kan. Itu kita tahun berapa Pak Vicky untuk kereta api cepat kita? Padahal di sana itu tahun 2010 sudah kayak melayang Bapak Ibu, dan kecepatannya itu ya kalau Solo Jogja itu hanya dicapai dalam waktu 15 menit karena kecepatannya konon itu 250 km per jam. Saya hitung-hitung tuh pernah itu adalah 15 menit Solo Jogja. Kalau SDM kita belum siap ya, belum disiplin, belum ya tadi disiplin dan juga kompeten gitu ya, bisa-bisa terjadi tabrakan itu di bawah tanah sana ya, Bapak Ibu. Nah, tapi mudah-mudahan tidak ya. Ini kan sudah ada teknologi yang SDM kita juga semakin, tadi juga disampaikan untuk di PT KAI itu ada corporate university kan tadi, mereka ada semacam pusat belajar bersama untuk terus meningkatkan kompetensi dan update terhadap informasi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan luar biasa kepada perwakilan kelompok 4B ya, Pak Vicky yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok 1A tadi yang disampaikan, dipresentasikan oleh Bapak. Iya, terima kasih. Sukses selalu, semoga Anda ini menginspirasi sehingga Anda
ya memperoleh banyak hal ya, banyak hal. Silahkan untuk masalah refleksi per individu itu tergantung Anda. Anda mau mau ngambil yang mana gitu ya. Tapi tadi kelompok 1A sudah eh, memformulakan ya, sudah menghimpun itu. Dan silahkan Anda ambil, Anda boleh juga mengambil hal-hal yang lain, hal-hal yang baik dari PT KAI. Anda menambah boleh, ngambil yang lain boleh. Intinya ini pembelajaran, silahkan ambil mana yang Anda suka, yang Anda tentu itu semuanya bermanfaat. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dulu ya pertemuan kita ini. Nanti kita lanjut lagi pada pukul 13 ya, pada pukul 13. Semoga pertemuan kita dari pagi tadi jam 8 sampai dengan pukul kurang lebih 11.55 ini uh, ya menginspirasi ya, dan bermanfaat bagi pengembangan diri masing-masing kita semua untuk menuju menjadi ASN yang lebih baik, khususnya pada pemahaman nilai-nilai ASN berakhlak, dan diharapkan nanti kita dapat mengimplementasikannya. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang tidak menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pesan dari panitia Alhamdulillah. kan setiap ada seperti ini masih lanjutan, maka yang merekam itu nggak di apa Zoom-nya nggak di stop tapi di pause. Betul? Di pause. Ya, silakan Pak Ketua untuk memastikan Pak itu di pause, tidak di. Tapi memang demikian kan pesannya, Pak Imam? Jadi Atau kalau Zoom-nya ini nanti di close, otomatis recordnya akan terputus seperti itu. Kalau Zoom-nya nggak di close, maka recordnya bisa dilanjutkan kembali seperti itu. Dan kalau baik di post terlebih dahulu, nanti waktu mau pembelajaran lagi baru dilanjutkan kembali seperti itu. Oke. Tapi ada masalah di YouTube-nya nggak? Nanti unggah YouTube kalau panjang-panjang bisa ya? Kan kalau nggak punya akun yang gimana gitu loh, premium atau gimana, atau naik dulu ke premium. Tidak perlu premium, Bu. Asal terverifikasi bisa. Durasi lumayan panjang. Oke, baik, terima kasih. Ya, silahkan. Saya akan meninggalkan Zoom ini yang tadi sesuai dengan yang disampaikan, post. Tidak post. Oke, terima kasih.